Power off. Ya, teman-teman, nyampe nggak suara saya ini? Sampai nggak nih? Rencananya sekarang pada intinya rencananya mereka ini sekarang yang tadinya dijolimi. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, metode pertama yang dapat merungkat nasab alawi adalah metode subutun nasab. Itu harus diketahui teman-teman. Ya. Yang pertama adalah ayyaran nasabu khatta nasabatin mawthuqin bihi wa ya'rifa khattahu wa yatahaqqaqahu fa hina idzin idza syahida khattan nasabati masya wa amila alaihi. Nah itu. Ahli nasab mesti melihat catatan nasabnya ulama ahli nasab lainnya yang terpercaya. Ya. Misalkan saya ini ahli nasab nih. Ketika saya mengisbat nasab seseorang, saya periksa dulu catatan yang saya miliki, ya, dengan catatan ahli nasab lain. Jadi khatun nasabah tadi. Nah, ketika sudah saya periksa catatan ulama ahli nasab lain, adakah nama-nama yang ada pada umudun nasab yang saya miliki itu terverifikasi dari kitab-kitab nasab ahli nasabah lain, gitu loh. Nah, kalau terverifikasi wabil khusus daripada jalur, misalkan kita sedang meneliti jalur Uraidiyun, berarti kita lihat di rumah Uraidiyun, ya, di keluarga Sayyidina Ali Al-Uraidi, berapa anak-anaknya, berapa cucu-cucunya, gitu kita lacak sampai ke bawah. Nah, ketika dari nama-nama tersebut, ya, dari anaknya, misalkan Ali Al-Uraidi punya anak 2 yang mempunyai keturunan dalam catatan nasab orang, gitu ya, ahli nasab lain, yaitu Ahmad dan Muhammad. Ahmad digelarnya Abi Asy'arani, Muhammad dilakab dengan An-Naqib atau Al-Akbar, ya kan? Nah, itu kita periksa jalur-jalur itu. Misalkan ada suatu nasab menjalur kepada Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq, berarti kita periksa berapa anaknya Muhammad, siapa orang ini yang masuk kepada jalur Muhammad, diperiksa. Nah, ketika sudah kita periksa, ya kan, kita punya melihat nasab dan menelitinya benarkah akurat atau tidak. Nah, pada saat itu bila mana kita sudah menyaksikan, ahli nasab sudah menyaksikan, mengetahui catatan nasab orang ulama ahli nasab itu yang mausukah sudah maklum, sudah terang, sudah wadih, barulah boleh beramal dengan keputusan ulama itu. Begitu teman-teman. Saya kasih contoh teman-teman, ya. Saya kasih contoh teman-teman, coba diperhatikan dengan baik-baik ya. Saya catat di sini. Nah, Ubaidillah, kita contoh nasab alawi ya. Ubaidillah. Nah, Ubaidillah menurut Ba'alawi namanya aslinya Abdullah, yang ada dalam kitab lain. Dia mengklaim bahwa Abdullah ini ayahnya Ahmad, gitu loh, bin Isa, nah, ya kan, bin Muhammad bin Ali ke atasnya, kan gitu ya. Nah, Ali Al-Uraidi, ya, Muhammad Al-Akbar atau An-Naqib, ya, Isa Ar-Rumi atau Isa Ar-Rumi atau An-Naqib, ya. Nah, Ahmad Al-Abah atau An-Nafat. Mohon maaf, saya juga marah kemarin. Ya. Gus, masalah. Nah, kita periksa teman-teman. Kita periksa nasab Al-Abah ini dalam
kitab-kitab nasab sebagai ahli nasab. Lalu ketika kita periksa, Ahmad Al-Abbah ini termaktub anaknya 3 misalkan. Namanya Muhammad, ya kan? Ya, anaknya 3. Satu, jawabannya. Ya. Satu anaknya Muhammad. 2 anaknya Ali. 3 anaknya Al-Husain. Sekarang begini aja lu. Ya. Nah, ini 3 anak. Jadi semua kitab-kitab yang termaktub dari abad keempat ke-5, ternyata Ubaidillah atau Abdullah ini tidak ada. Gitu loh. Nggak ada, teman-teman. Ya, perhatikan baik-baik. Ketika nama ini tidak ada, lalu ada orang menetapkan seorang ahli nasab, dikatakan anggaplah ahli nasab yang ada di abad 8 akhir atau masuk abad 9, ya. Abad 9 contoh, ya, kitab Al-Burqa, ya kan? Terus kitab As-Suluk, ya kan? Kitab Al-Jauharus Syafaf, ya. Nah, ini kitab semua abad 9. Ini abad 9, ini abad 8, ya. Ini 9, ini abad 9. Gitu loh, teman-teman. Ya, perhatikan ini. Ketika kita baca dalam kitab Al-Jauharus Syafaf, ada nama Abdullah, ya, ada penjelasan nama Ubaidillah, gitu. Lalu yang jadi pertanyaan, dari mana Al-Jauharus Syafaf mengetahui nama Abdullah pada orang yang ada di abad ke-3 Hijri? Muhammad bin Isa ini ada abad ke-3 Hijri, bukan abad ke-4. Ya, bukan abad ke-4 Hijri. Catatan Ba'alawi bisa dibantahkan. Nah, kan kalau kita tinjau dari Ahmad Al-Abbah bin Aisyah bin Muhammad bin Ali, maka bin Ja'far, ya, bin Imam Al-Imam, ya, Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Coba antum lacak Imam Ja'far As-Sadiq lahirnya tahun berapa, wafatnya tahun berapa. Jadi 5 generasi di sini, berarti kewafatannya ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 100 tahun. Tidak mungkin beliau ini berabad dengan abad keempat. Tidak mungkin. Jauh panggang dari api. Maka dalam kitab-kitab tua, Ahmad bin Isa tidak pernah diketahui wafatnya 345 Hijri. Tidak pernah ditemukan dalam kitab manapun. Makanya kalau teman-teman yang dirahmati oleh Allah melacak informasi kitab-kitab Bani Ba'alawi, ketika mereka mengatakan bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir, kata mereka, lahirnya tahun 260 Hijri, wafatnya 345 Hijri, hijrahnya ke Yaman 317 Hijri. Tanya sama mereka, dari mana sumber yang akurat yang kami dapat mengetahui pada masa Ahmad bin Isa, atau informasi yang sezaman dengan Ahmad bin Isa yang dapat kita ketahui baik dari tarikh dan dari nasab yang menyatakan Ahmad bin Isa lahirnya 260. Tidak ada, teman-teman. Maka oleh sebab itu, akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, Al-Jauharus Syafaf, As-Suluk, Burqah,
tidak dapat memverifikasi kebenaran Ahmad bin Isa mempunyai anak 4 dengan adanya Abdullah. Ya, tidak bisa teman-teman. Ini jangan naik dulu teman-teman. Ya, nanti setelah saya selesai baru saya naikin, nanti kita diskusi. Ya, perhatikan teman-teman. Saya minum kopi dulu ya. Minum kopi Aceh dulu. Yang mau pesan silakan. Gitu ya. Jadi akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, Al-Jauharus Syafaf wafatnya katanya itu khilaf kewafatan dia. Tapi kita anggaplah 855 wafatnya. Artinya dia ada di abad ke-9 Hijri. Dia menulis tentang Ubaidillah atau Abdullah. Tetapi yang menjadi masalah, dia tidak pernah memberikan informasi daripada mana kitab dia mengetahui Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa yang ada di abad ke-3 Hijri. Lalu sesuai dengan metodologi nasab tadi, artinya dia sebagai ahli nasab, sebelum dia mengisbat kebenaran nasab Abdullah atau Ubaidillah ini, dia harus memeriksa daripada kitab-kitab nasab untuk memastikan apakah Ubaidillah atau Abdullah ini benar sebagai anak Ahmad bin Isa. Kalau dia mengatakan benar, tentu dia sudah mendapatkan khabar, dapat kitab, dapat catatan. Tapi catatan itu dia tidak pernah beritahu dalam kajiannya, dalam kitab yang dia tuliskan, yaitu Al-Jauharus Syafaf. Ini bermakna bahwa ya, kitab Al-Jauharus Syafaf lebih kemungkinan ya bahwa itu ditambah oleh kejahatan tangan-tangan orang yang menambah tahrif. Kalau memang tidak seperti itu, kalau memang benar Al-Jauharus Syafaf pengarangnya ya menulis Ubaidillah dan Abdullah ini sebagai anak Ahmad bin Isa yang ada di abad ke-3 Hijri, maka ya isbatnya Al-Jauharus Syafaf dipandang ghalat. Kenapa? Karena isbat mesti ada memandang kepada catatan ahli nasabah lain yang mauthuq, yang terpercaya, dan dia harus memantaunya, memastikan itu benar-benar catatan nasab, dan mesti dia meneliti isi-isinya. Apa benar orang tersebut sebagai orang yang ada di abad ke-4 sebagai anaknya Ahmad bin Isa? Jelas tidak teman-teman? Ini. Lalu teman-teman, kita periksa lagi dalam kitab As-Suluk. Ya, kita periksa lagi di dalam kitab As-Suluk. As-Suluk hanya menyatakan nama Jadid bin Abdullah. Oke? Walaupun naskah ini di dalam manuskrip asal ya tidak menyebutkan, dalam manuskrip ya tidak menyebutkan Jadid bin Abdullah. Di dalam manuskrip disebutkan Jadid bin Ahmad, bukan bin Abdullah. Jadi kalau ada orang yang menyatakan khilaf daripada manuskrip, bila manuskrip satu mengatakan Jadid bin Ahmad, sementara ada manuskrip lain mengatakan Jadid bin Abdullah, maka manuskrip tersebut dipertanyakan. Kok bisa manuskrip yang satu berbeda dengan manuskrip yang kedua? Ya kan? Maka kita lihat mana manuskrip yang lebih tua antara manuskrip yang satu dengan manuskrip yang kedua. Kalau manuskrip yang tertua adalah menyebutkan Jadid bin Abdullah, maka manuskrip yang tertua itulah yang sahih. Berarti ada penghapusan. Kalau yang ditemukan Jadid bin Ahmad, sementara di manuskrip yang muda ditemukan Jadid bin Abdullah bin Ahmad,
maka manuskrip yang muda adalah manuskrip yang terjadi tahrif. Justru yang kuat adalah Jadid bin Ahmad. Gitu loh teman-teman. Dipahami bahasa saya? Oleh sebab itu, ketika orang tidak mampu menunjukkan ta'liq, kitab yang mukhalafah, manuskrip yang berbeda daripada yang sudah ada, ta'liqnya yang menyatakan bahwa nama daripada Jadid bin Muhammad bin Jadid bin Muhammad bin Jadid bin Ali bin Jadid bin Ahmad Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah, ya, itu adalah sakitun, tidak ditemukan dalam naskah asli dan tidak dapat dibuktikan naskah yang berbanding, yang berbeda, maka dapat dipastikan Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah itu palsu, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita anggap aja Jadid bin Abdullah ini ada, ya. Jadid bin Abdullah itu maujud. Oke? Sebentar, tak hapus di C. Nah, mana alat penghapus? Sebentar teman-teman, ya. Kalau saya mewah teman-teman, hapusnya pakai ini. Kering. Gitu teman. Orang-orang minyak wangi buat baju kan, saya buat menghapus. Mereka ketakutan, bos. Mereka ketakutan guys. Oke teman-teman, kita perlihatkan kebenaran teman-teman. Ya. Oke teman-teman, kembali ke laptop. Dalam kitab As-Suluk disebut bahwa Jadid bin Abdullah, Jadid bin Abdullah, ya, Jadid bin Abdullah, artinya Abdullah ini, ya, punya ayah namanya Ahmad dalam catatan Al-Jadid. Ahmad punya ayah namanya Isa. Oke. Nah, Abdullah ini terkonfirmasi punya anak Jadid. Nah, kalau ada Alwi, terus ada lagi nama selain Alwi Basri, maka nama ini wajib dibuktikan secara ilmiah dari mana Jadid punya saudara yang bernama Alwi dan punya saudara yang bernama Basri. Dari mana Ali As-Sakran mengetahui Alwi ini sebagai anak Abdullah, sementara di dalam As-Suluk Jadid punya ayah Abdullah, tidak menyebutkan Alwi. Dia tidak menyebutkan bahwa Jadid punya saudara bernama Alwi, tidak menyebutkan Jadid punya saudara bernama Basri. Lalu catatan yang menyatakan Alwi dan Basri sebagai anaknya Abdullah dari dasar kitab As-Suluk fi tabaqatil ulama'i wal muluk, dasarnya dari mana? Dasarnya dari mana? Pahami teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Dalam kitab As-Suluk terverifikasi Abdullah, Jadid punya anak lagi, terverifikasi datanya. Yang jadi soal, dari mana Ali As-Sakran, dari mana pengarang kitab Al-Jawharus Syafaf menemukan Alwi dan Basri sebagai anak Abdullah? Datanya dari mana? Itu teman-teman. Bisa dimengerti atau tidak? Hah? Datanya dari mana? Sementara kitab As-Suluk tidak sama sekali menerangkan bahwa Jadid punya keluarga, punya saudara sampai cacit-cacut bernama keluarga dari Alwi. Tidak pernah menyebutkan Ali Kali Kasam, tidak pernah menyebutkan Amul Faqih Muqaddam, tidak juga menyebutkan Ali Walidul Faqih. Tidak ada sama sekali keluarga Bani Ba'alawi yang disebut oleh kitab As-Suluk dari keluarga Jadid
dan Alwi dan Basri, nggak ada. Artinya keluarga Alwi ke bawahnya sampai ke Walidul Faqih juga tidak disebutkan. Bahkan sampai Ammul Faqih Muqaddam pun tidak dikenal. Sementara dalam informasi Bani Ba'alawi menyatakan bahwa Ammul Faqih Muqaddam itu tinggi derajatnya dan mujtahid, bisa terbang ke langit ketujuh, bisa terbang sampai ke Sidratul Muntaha, tidak pakai burak, bertemu dengan Allah Rabbul Izzah dalam setiap satu malam 70 kali lamanya. 70 kali semalam. Nah, maka pahami kenapa Ali As-Sakran menyebutkan Alwi sebagaimana anaknya Abdullah, sementara tidak ada catatan pun. Inilah yang dimaksud dalam penelitian bahwa keluarga Bani Ba'alawi bukan sebenarnya Ba'alawi, ya, keluarganya Alwi, Bani Alwi atau Ba'alwi, ya. Dia mencantol dari keluarga Jadid yang dikenal dengan Aba Alawi, maka disebut dengan Ba'alawi. Jadi Ba'alawi yang sebenarnya adalah Jadid. Terserah mau bin Ahmad ke, mau bin Abdullah ke, terserah. Yang jelas Alwi Basri tidak ada sama sekali informasi dari segala kitab-kitab tarikh dan kitab-kitab nasab. Cari kalau ada. Maka disinilah mereka pusing untuk tidak mau berkiblat kepada kitab sejaman. Mereka maunya kitab semenitan. Paham nggak kira-kira? Nggak berani mereka pakai kitab sejaman, karena memang kakek moyangnya nggak ada. Hasil nyantol daripada keluarga Jadid, bukan hasil daripada catatan nasab. Maka ketika mereka kita tanyakan, hakina fillah yang dirahmati oleh Allah, wahai kalian yang mengaku juriat Nabi dari kalangan Ba'alwi, tolong sebutkan apa kitab nasab kalian yang dituliskan di abad 8 Hijri atau dituliskan di abad 7 Hijriah, ya, seperti kitab Syamsuz Zahirah yang dituliskan di abad ke-14 Hijriah. Silakan tunjukkan. Maka akhirnya fillah yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan metode sebutun nasab, Bani Ba'alwi tidak mampu menunjukkan catatan khatun nasabah yang mausuqah, yang terpercaya. Karena yang dia pakai asal ada satu ahli nasab mengisbat cukup, padahal tidak bisa begitu. Ahli nasab ketika mengisbat, emang kamu pikir ahli nasab maksum sehingga dengan dia mengisbat satu kali isbat udah dianggap benar? Gak bisa begitu. Ahli nasab boleh saja terjadi galat dalam pengisbatannya. Maka untuk mempertanggungjawab keisbatnya itu sahih, kita harus meninjau, harus meneliti apakah ahli nasab itu mengisbat berdasarkan dalil, apakah berdasarkan asumsi, atau berdasarkan kedekatannya kepada gurunya. Ini permasalahan teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Jadi jelas dalam metodologi penelitian bahwa Ba'alwi sudah mencantol kakeknya daripada keluarga Jadid. Karena dia tahu keluarga Jadid adalah munqarid pada akhir abad 8 Hijri. Sehingga dia bisa di abad 9 Hijri mencantol Jadid menjadi keluarga Abdullah bin Ahmad bin Isa. Namun demikian, tidaklah berarti orang yang bermarga daripada keluarga Jadid dianggap sahih sebagai keluarga Ahmad bin Isa. Kenapa? Karena pengarang kitab As-Suluk menyatakan walam athaqqaq minhum tarikhan. Kami tidak pernah meneliti mendalam terkait keluarga Jadid yang ada yang telah kami sebutkan. Artinya Imam Al-Jundi atau Imam Al-Janadi tidak pernah meneliti secara mendalam dari informasi keluarga Jadid. Tidak merujuk kepada kitab nasab, hanya merujuk kepada informasi ahlul balad. Tidak merujuk kepada kitab tarikh, hanya merujuk kepada informasi ahlul balad. Jelas teman-teman? Maka ketika kita lihat
perbedaan antara kitab tarikh dengan kitab nasab, di mana kitab tarikh menyebutkan seperti As-Suluk menyebutkan nama Abdullah punya anak namanya Jadid, Jadid punya anak namanya, punya ayah namanya Abdullah, Abdullah punya anak ayah namanya Ahmad, Ahmad punya ayah namanya Isa. Tapi tidak terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab, maka tetap tidak bisa diisbat keluarga Jadid ini sebagai anak cucu daripada Ahmad bin Isa. Kenapa? Karena riwayatnya bukan riwayat syuhroh, tapi riwayat ahad, teman-teman. Seandainya tarikh ini mempunyai riwayat yang syuhroh, artinya banyak perawi yang menyebutkan tentang orang ini, tentang Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa, maka bisa menjadi rujukan tambahan terhadap kitab nasab, bisa menjadi isbat. Tapi karena ini riwayatnya ahad, ya tidak ada bandingan referensi yang lebih tinggi lagi, maka Jadid juga belum bisa diisbat sebagai Sadatul Ashraf. Jelas tidak? Inilah teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan malam ini. Dalam kajian ilmiah, saya menyampaikan batalnya nasab Ba'alawi berdasarkan metode sebutun nasab. Sudah rungkat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok kita lanjut pada metode kedua. Jelas tidak? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.